Ngulek lagi yo. Hai, balik lagi di Ngulik bareng Abex. Episode kali ini, wah ini ceritanya bakalan panjang sih. Gue punya satu tips yang sangat menarik. Nah sebelum kita mulai, gue mau info ini ke teman-teman. Jadi setiap sebulan sekali gue akan kirimin question box di Instagram @anak_bebek, Instagram gue. Kemudian teman-teman bisa masukin ngusulin cerita apa, tips apa yang akan gue tayangkan di Ngulek gitu. Jadi bakalan ditayangin nih di YouTube-nya Backkeeper. Nah ini gue udah punya juga nih, ini banyak banget nih tipsnya yang udah masuk kemarin di Instagram gue di question box. Kita udah pilih satu, masih ada lagi nih yang akan terpilih dan ditayangkan di bulan Februari di YouTube channelnya Backkeeper. Jadi makanya tiap awal bulan pantengin Instagramnya Anak Bebek. Kemudian saat gue posting di question box, langsung aja mau tayangan apa sih yang akan ditayangin di Ngulek ini. Langsung aja, nih gue punya sebenarnya banyak banget tips yang masuk itu bagus-bagus. Tapi gue mau kurasi lagi dan gue akan pilih yang beruntung kali ini adalah detail planning trip ke luar negeri yang ada hikingnya. Ini tips dari Ananda Pardede. Ini dia minta nih tips planning trip ke luar negeri yang ada mendaki gunungnya. Pas banget kan, kemarin gue baru dari Timor Leste, kemudian mendaki gunung di luar negeri. Actually bukan kali pertama ya gue mendaki gunung di luar negeri. Udah berapa kali ya, Himalaya hampir setiap tahun bolak-balik ke sana. Kemudian gue pernah mendaki gunung di Jepang, terus kemudian mendaki gunung di Scotland, Kinabalu, Malaysia, sama di Sarawak ada Mulu Pinnacles. Nah yang terakhir nih gue mendaki gunung Ramelau, puncak tertinggi di Pulau Timur. Lokasinya di Timor Leste. Pas banget nih dari tips permintaan dari Ananda Pardede. Oke, yang pertama banget yang harus kita siapin kalau lo mau traveling ke luar negeri dan mendaki gunung di luar negeri. Karena persiapannya memang menurut gue agak kompleks nih dibandingkan kita cuman naik gunung di Jakarta, Gunung Agung dong. Naik gunung di daerah sekitar gitu. Tapi mostly sama. Cuman ada beberapa hal yang memang membuat jadi berbeda dan ini versi gue ya. Setelah gue jalanin dari tahun 2013 pertama kali gue mendaki gunung di Nepal, di Himalaya. Waktu itu gue ke Yala Peak. Dan setiap tahun gue punya kesempatan setiap keluar negeri selalu dijebak sama bapak negara untuk mendaki gunung. Tips yang pertama adalah punya duit. Kecuali kalau lo bersponsor, lo di cover semuanya, nggak masalah. Duitnya gampang. Tapi itu harus ada yang ngurusin. Perizinan segala macamnya. But money is not everything. But yes, money can buy everything. Oke, kenapa gue bilang ya punya uang basic lah ya. Lo mau traveling kemana juga tetap harus ada waktu sama duit. Yang berikutnya adalah research. Banyak banget orang yang nggak tahu begitu ke luar negeri ternyata tidak melakukan research. Di situ memang ada gunung, pikirannya cuman ya udah deh naik gunung aja, tapi kita nggak tahu medannya, nggak tahu cultural habitsnya seperti apa, atau jangan sampai kita kena culture shock, itu bahaya banget. Kemudian nggak tahu kayak di Indonesia tuh punya adat istiadat, kemudian kita nggak tahu peraturannya karena setiap negara itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda tentang gunung itu sendiri. Contoh kecil, Kinabalu. Permitnya kita tuh hampir jarang banget bisa beli di tempat. Itu harus online. Kalau lagi full season, kalau lagi rame banget, itu bookingnya bisa 6 bulan sebelumnya. Karena Kinabalu hanya membuka kapasitas sekarang itu mungkin 192 doang orang per day. Gunung sebesar itu, gunung ketinggian 4092 mdpl kalau nggak salah. Dan itu ngebuka kapasitasnya cuma sedikit. Karena kenapa? Mereka nggak mau tereksploitasi banyak orang datang kemudian alamnya rusak. Which is good. Karena Kinabalu itu masuk ke dalam
World Heritage, itu masuk ke dalam UNESCO. Makanya kenapa harus research. Jadi lo nggak bisa nih petantang-petantang langsung datang ke satu tempat, kecuali gunung itu memang tempat wisata, nggak membutuhkan permit in advance. It's okay lah, tapi wise-nya, bijaknya itu tetap harus melakukan research. Lo juga harus tahu, misalkan di beberapa negara musimnya itu berbeda-beda. Tiap gunung itu kayak lo ke Nepal, ke Himalaya, musimnya kalau dari Januari sampai Maret itu winter, yang jelas itu heavy snow di Januari, Februari, which is ke region manapun biasanya lo harus menggunakan krampon. Ada beberapa tempat yang ditutup karena landslide atau avalanche juga. Bisa jadi avalanche itu salju, longsoran salju yang biasanya ya ada bencana seperti itu. Kemudian di bulan April sampai Mei sampai Juni itu biasanya high season, itu lumayan peak season tuh karena musim pendakian puncak Everest. Jadi bakalan rame di sana, masuknya ke summer. No, it's spring. Masuknya spring. Ya, nice weather. Kemudian jangan sampai salah musim juga, karena kayak Himalaya itu di bulan Juli, masuk dari Juli, Agustus, September awal itu masuknya ke monsoon, musim hujan. Gue sempet kesana bulan Agustus dan lo tahu ke satu kawasan, ke satu region, pacetnya banyak banget men. Hujan, saljunya lagi sedikit dan ya udah, tapi nikmatin aja. Tapi kan kalau lo research sebelumnya, lu seneng gitu persiapannya. Saat itu gue memang tahu bahwa gue akan datang di monsoon karena kita memilih bulan yang sepi. Cuma gue nggak nyangka sampai ke Nepal cuy, gunung es ada pacet. Ya mau gimana lagi kan, ya udah. Kemudian masuk ke best season lagi, itu mulai dari Oktober sampai November, early November. Itu saljunya biasanya nggak terlalu banyak, tapi lumayan dingin. Biasanya bright sky gitulah, best season lah. Nah, beberapa negara itu beda lagi musimnya, so you have to do the research. Jadi research itu penting banget. Lo harus tahu, cari tahu juga, misalkan harus menggunakan porter atau guide atau enggak. Kayak Kinabalu, nggak bisa lo mendaki sendiri. Wajib membeli permit, dan permit tersebut sudah including guide. Lo harus tahu harga porternya berapa, harga guide-nya berapa. Nggak bisa ujuk-ujuk datang. So planning, make a planning. Research itu penting, lo harus cari tahu very details sampai kira-kira pakaian apa, dan lo bisa menyesuaikan pakaian apa yang cocok kira-kira pada saat di musim tersebut. Ini sebenarnya nutupin perut, lucu banget kan? Abex anak bebek. Ya dalam edisi dipaksa syuting baru kelar makan kan sama bapak negara, mau gimana lagi. Anyway, tips berikutnya yang ketiga nih. Yang ketiga itu setelah lo bikin planning, lo research, kemudian lo atur itinerary. Mungkin sebagian orang berpikiran bahwa traveling it's about how the world surprise me. Boleh aja, gimana ya udah kumahang kewai gitu, gimana nanti aja. Tapi kalau buat gua, karena gua mungkin masih kerja juga, nggak nganggur-nganggur banget, jadi gue mesti tahu nih itinerary gue sampai di mana supaya gue nggak over budget, nggak ketinggalan tiket pesawatnya juga. Jadi gue bener-bener bisa stick to the plan gitu. Tapi itinerary-nya gue nggak bikin padat banget kayak gimana in a rush gitu. Gue selalu punya buffer day, buffer stay, supaya kalau ada apa-apa in case kayak tiba-tiba pesawatnya dimajuin, pesawatnya dimundurin atau apa, gue punya plan B. Makanya kenapa bikin itinerary itu menurut gue penting. At least tidak usah details, tapi lo tahu where to go, supaya saat, kalau gue berpikirnya gini, saat lo nyampe di tempat tersebut lo nggak wasted, ngebuang waktu karena lo mesti research lagi, cari tempat lagi. Jadi kalau gue biasanya bagi tugas sama Billy, gue ngatur ina-inunya, Billy akan bikin the whole itinerary-nya. Dia akan ngaturin, oke, hari ini kesini, ini kesini, kita tahu spare istirahatnya kenapa, gimana. Karena kalau perjalanannya ada mendaki gunungnya, lo nggak bisa traveling gitu aja terus ujuk-ujuk naik gunung. Enggak, gue selalu punya spare day untuk prepare alat, kemudian buffer day untuk rest. Begitu lo capek, lo sakit, itu nggak bijak men. Ya gue tahu sih kesempatannya, mungkin beberapa orang berpikir ya kan belum tentu bisa balik lagi, tapi no. Kalau gunungnya berjodoh ya jodoh aja somehow gitu, kita bisa balik lagi kapanpun. Dan perencanaan itu benar-benar gue set up supaya gue tahu nih, oke, maximizing waktu di sini, ini harus begini, ini harus begini. Kalau mendaki gunung yang harus prepare
logistik ya segala macam, gue harus belanja dulu. Nggak bener-bener cuma datang langsung tracking gitu aja, no. Bener-bener gue harus planning dengan matang, karena sekali lagi mendaki gunung itu apalagi di negara orang punya resiko. So bikin itinerary itu termasuk hal yang penting. Kemudian atur budgeting. Setelah lu tahu itinerary-nya seperti apa, lu tahu nih budgetnya. Karena kenapa? Ya lu tahu lu mau kesini, jadi budget lu sekian. Tapi kalau misalkan boleh aja lu nyusun budget dulu, baru lu sesuaikan sama itinerary. Nah misalkan lu mau ubah nih, dari misalkan budgeting dulu, baru itinerary. Boleh aja, karena misal kalau gue juga kadang nyesuain, gue punya budget berapa nih, oke gue punya budget 50 juta atau 30 juta. Ya udah gue sesuaiin harinya cuman bisa seminggu segini. Karena dari perencanaan itu kita tahu berapa banyak spendingnya. Paling gak enak loh kalau pulang dari liburan itu tiba-tiba boncos gak punya duit. Karena kenapa? Perencanaan yang kurang baik, tidak well prepare. Nah gue gak mau, gue tetap pengen pulang liburan itu ya gue masih punya duit, nggak cuman kayak ya balik lagi deh makan kayak anak kos, nggak kayak gitu prinsipnya. Liburan itu it has to be fun, lo menyenangkan diri lo sendiri, pulang nggak susah, nggak bawa hutang juga. So kenapa gue bilang bikin budgeting itu penting, tinggal lo lihat lo mau budgeting dulu, punya duit berapa, baru lo sesuaikan itinerary-nya, atau lo mau itinerary-nya seperti apa, baru lo lihat duit lo segimana banyaknya gitu. Nah selanjutnya setelah perencanaan segala macam kan lo udah research tuh semuanya, lo udah tahu mau ngapain sebelum berangkat. Ini gue belajar banyak dari yang namanya asuransi, insurance. Dear klien-klien asuransi, datanglah kepadaku karena aku pemakai setia asuransi setiap traveling. Ya, tapi by the way, kalaupun gue nggak naik gunung, gue selalu beli asuransi setiap gue keluar negeri atau ketika gue melakukan ekspedisi perjalanan yang punya resiko. Dan sekarang asuransi udah banyak yang bersahabat. Mereka ada yang namanya asuransi for extreme sport atau high risk activities. Jadi lo boleh pilih banyak banget. Kenapa gue bilang asuransi penting? Ya otherwise lo keringetan keluarnya duit dolaran sama ketika ngupil begitu ditarik $100 ya. Terus lo mandi sisiran semua yang keluar bukan kutu tapi duit dolar, it's okay. You can pay whatever, kapanpun terjadi kecelakaan amit-amit nih, lo bisa bayar. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah preventive is one of the most important things. Prevention itu hal yang paling bijak yang kita bisa lakukan sebelum melakukan sesuatu. Baik, kita minum dulu. Karena baru kali ini gue dikasih minuman dan ada isinya. Kemarin bohongan doang, gelas doang. Oke, asuransi kenapa gue bilang penting? Lo gak pernah tahu apa yang akan terjadi di negara orang. Kalau lo gak punya duit banyak banget, lo akan susah untuk bernegosiasi. Contoh, Himalaya. Mendaki Himalaya itu risk. Banyak orang bilang, gampang kok beli aja paketan di sana, segala macam, guide-nya order di sana. Yes, it's okay. Tapi kalau lo gak punya asuransi, if there's anything happens and you have to be evacuated by helicopter, biasanya helikopter gak bakalan nolong lo dengan mudah aja, kecuali lo bayar cash. Karena kenapa? Mereka tanya asuransi lo apa? Jaminannya itu. Ya lo udah sakit, lo kenapa-napa, amit-amit kalau lo mati terus yang bayar helikopternya siapa? Mereka tetap minta jatah cuy. Itu penting. Makanya ada beberapa case yang pernah gue temuin, itu akan sangat sulit evakuasi ketika lo tidak punya asuransi. Karena tidak ada jaminan, kayak contoh evakuasi itu bisa 5.000 sampai 10.000 US dollar. Satu chopper. Ya lo mengantongi uang 100 juta in a cash atau credit card, it's okay. You can pay it directly dengan catatan lo hidup. Tapi kalau lo nyampe rumah sakit habis dievakuasi dan lo mati, siapa yang mau bayar itu chopper? Tetap aja, business is business, mereka akan hitung karena ada cost di situ. Tapi kalau asuransi lo akan tanda tangan segala macam. So the insurance will cover you up. Dan mereka yang akan mengcover biaya kemalangan yang terjadi sama lo. Makanya kenapa gue bilang asuransi itu penting. Hal kecil terjadi sama gue dan Billy waktu itu. Gue ke Ladakh, India.
Dan ini major loh, kitanya udah hati-hati segala macam. Padahal kami beli paket. Kita beli paketnya the whole package, sudah termasuk tiket pesawat lokal dari Ladakh ke New Delhi. And you know what happens? Berangkatnya aman, pulangnya segala macam kita udah atur dong. Gue bakalan extend di India karena mau ke Taj Mahal, mau muter-muter. Dan yang lain udah ngatur kemana-mana. Dan of course gue udah punya tiket pesawat Indonesia, India-Indonesia. You know what happens? Karena ternyata tiketnya itu, agentnya itu fiktif. Jadi tiketnya itu kita udah booking, udah bayar. Kemudian kita tidak dikasih tahu bahwa pesawatnya ternyata tidak ada. Karena lagi bad weather dan sudah di cancel, which is 5 hari sebelumnya dari departure flight kita. Kok kita nggak dapat notifikasi? Ya karena ternyata nama agent yang di India ditaruh nomor telepon dan segala macamnya itu it's a fictive, tidak ada. Kita minta tanggung jawab segala macam, tidak ada tanggung jawab apapun. So, karena gue udah booking tiket, gue udah booking hotel di Taj Mahal, jadi gue stranded, gue harus stay lagi di Ladakh another 3 days. Karena baru ada penerbangan 3 hari kemudian. Dan lo tahu kos yang harus gue keluarin untuk beli tiket baru berapa? Per orang? Yang tadinya cuma 1 kali terbang itu 1,2 juta ya? 1 kali terbang sekitaran 1 juta lah. Gue harus bayar berdua itu sekitar 8 juta. 1 kali terbang. Duit dari mana? Untungnya waktu itu masih laris manis Tanjung Kimpul. Duit tidak masalah. Tapi kan kesel. Cuman yang gue keluarin bukan cuma tiket doang. Gue harus overstay lagi 3 hari lagi di Ladakh. Mengeluarkan biaya makan, hotel, segala macamnya. Itu cost banget. Jadi gue habis sekitar 17 juta saat itu. Belum lagi hotel yang hangus dan tiket kereta yang hangus pada saat gue di New Delhi. Tapi luckily, beruntungnya saat itu mungkin dari berapa peserta yang pakai asuransi cuma gue berdua doang. Yang lain baru beli di airport. Gue di cover sama asuransi full 100% semua biaya karena pembatalan sepihak tersebut. Dan gue di cover sampai pergantian tiket kereta, biaya reimburse makan, semua gue di cover. Total uang yang masuk ke gue mungkin sekitar 17 juta. I'm happy. Itulah fungsinya asuransi gitu. Dan itu buat coverage kehilangan luggage, kehilangan bagasi, kemudian pembatalan tiket pesawat, itu berguna banget. Gila, 17 juta cuy, terbuang sia-sia, gue gak bakalan mau gitu. Makanya kenapa gue pakai asuransi. Nah belum misalkan kalau terjadi kemalangan, misalkan gue sakit, cedera, turun gunung, gue harus evakuasi pakai helikopter segala macam, itu di cover dari asuransi yang menjual premi high risk activities, high risk sport. Nah asuransi makanya gue bilang penting, just think about that. Jangan selalu bilang gue beli sesuatu yang nggak nyata, itu kayak nggak, itu aneh banget. No, preventif itu hal yang bijak yang bisa dilakukan. Sekali lagi, lo bermain di luar, lo nggak pernah tahu apa yang akan kejadian sama lo. Lo mungkin udah preventif segala macam, tiba-tiba ketabrakan, tiba-tiba kecelakaan segala macam. Nah kalau lo nggak punya duit gimana? Tapi kalau ada asuransi, it can help you. Oke, next tips. Kalau semuanya sudah oke, packing. Agak tricky sebenarnya soal packing kalau lo keluar negeri mau mendaki gunung, karena sudah pasti lo harus beli bagasi ekstra. Jangan kayak pengalaman gue kemarin nih, salah satunya. Karena ragu mau beli bagasi, di awal gue beli bagasi pakai airline J gitu, kemudian harga bagasinya tuh cuma 350.000 10 kilo. Terus saya pulangnya karena mau naik airline C, pikirnya ntar aja deh beli bagasinya. Dan lo tahu ternyata 10 kilonya berapa harganya? 3.750.000. Luar biasa bukan? Sementara over bagasi gue itu 27 kilo. Jadi kalau gue pulang pakai beli bagasi tersebut 20 kilo, gue harus ngilangin lagi 7 kilo atau 27 kilo, gue habis sekitar 9 juta untuk bagasi doang. Jadi gue biasanya kalau gue tahu perjalanan mendaki gunung, gue beli bagasi di awal. Catat Bapak Negara. Itu lo gak pernah tahu lo pulang bakalan basah, lo gak bisa laundry, perlengkapan lo dan perlengkapan naik gunung itu lumayan berat cuy. Apalagi kayak kemarin waktu gue di Scotland itu gue bawa tenda karena gue sempet camping,
Kemudian kita sempat mendaki, dan gue bawa perlengkapan masak, jadi gue beli ekstra bagasi. Jangan lupa dicatat. Nextnya, ini apa sayang? Kamu kenapa? Nih, mau ambil. Nggak boleh. Melanjuti packingan tadi. Packing memang harus bawa yang penting-penting aja. Sekarang udah banyak yang lightweight ya, udah banyak yang easy to carry. Jadi barang-barangnya pun ringan gitu. Jadi bawa semaksimal mungkin yang ringan-ringan. Waktu gue ke Scotland, gue cuma bawa satu alat masak, satu paket, ada teko, 2 panci, 1 pan, itu udah cukup. Kemudian gue bawa 1 kompor. Bersih meja saat itu gue nggak bawa karena lumayan bulky. Kemudian gue bawa tenda pun gue bawa yang sangat ringan, yang light, yang beratnya 1,2 kilo doang. Jadi lebih hemat space buat gue. Jadi lu ngatur packingan itu bener-bener harus sesuaiin sama medan di sana, sama kebutuhan di sana. Makanya tadi gue bilang itinerary itu penting supaya lu tahu nih pengaturan lu seperti apa. Dari packingan, udah semua siap nih, tinggal dokumen. Nah, ini yang penting. Semuanya penting sih. Dokumen, paspor. Kalau lo mau ke satu negara, otomatis ada paspor dan visa. Tidak semua negara memberikan bebas visa atau free visa. Ada free visa, 30 hari segala macam. Ada negara yang bebas visa yang bisa pakai VOA atau visa on arrival, pengurusannya di lokasi, bisa. Kemudian Nepal, gue biasa nyiapin paperworknya, pas foto. Kopi paspor, pas foto, identitas lo itu penting dijadiin satu. Jadi begitu ngurus lo nggak ngantri nyari-nyari lagi foto di mana segala macam, itu pas foto tuh selalu ada di dompet. Nah di Nepal itu bisa lo datang langsung, hanya chop, bayar visa, itu visanya sekitar 25, dulu 15, sekarang 25 US per 15 hari. Itu wajib di prepare di satu dokumentasi, di satu file. Tambahan lagi dari gua, biasanya nih gua kalau keluar negeri, atau ya keluar negeri sih lebih sering, mempersiapkan hal ini. CV, nggak usah CV lengkap, bukan buat melamar kerjaan, tapi sebenarnya itu catatan. Gue bikin dalam satu catatan nama lengkap gue, segala macam data diri gue. Kemudian emergency contact gue, partner traveling gue. Gue ada penyakit apa dan harus minum obat apa jika diperlukan. Amit-amit, misal nih gue berdua sama Billy, atau gue sendiri lagi traveling, terus kejadian sesuatu. Di mana gitu. Bagaimana orang bisa menghubungi keluarga gue kalau mereka nggak tahu password handphone gue, nggak tahu siapa gue. Biasanya gue punya pouch kecil seperti ini, isinya paspor, data diri, segala macam yang itu dipakainya di dalam badan. Jadi nggak obvious, nggak gampang dicolong orang. Sesimpel ini, dan gue masukin tadi print-printan kertas. Kenapa di print? Jelas kalau lo taruhnya di handphone, terus orang bagaimana buka handphone lo? Kalau lo terjadi pingsan atau kenapa-napa di jalan. Gue selalu berpikir preventif. Jadi benar-benar gue selalu berpikir in case terjadi ini, oke, orang ini harus ngubungin kemana. Karena misal gue terpisah dari partner gue, terus orang itu nemuin gue cuma kasih ini CV gue, tolong hubungin orang ini. Gue selalu percaya kalau misalkan lo berpikiran, nanti gimana kalau data diri lo terus lo ditelepon, diganggu segala macam. Ini case-nya kita lagi susah ya, nggak mungkin kita memberikan data diri kita dengan begitu saja ke orang yang tidak dikenal. Nggak. Isinya cuma simple aja, emergency contact, partner travelingnya siapa, nomor teleponnya berapa. Jadi in case terjadi sesuatu, mereka tahu kemana harus menghubungi lo. Karena nggak mungkin kita lagi pingsan gitu, muka kita digini-giniin ke handphone atau pencetin pin kita segala macam. Nggak seperti itu. Jadi gue selalu berusaha untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu, gue bisa memudahkan orang juga yang mengevakuasi gue. Ini mungkin versi gue ya, dan tips dari gue. Mungkin lo mikirnya ribet banget sih harus begini-begitu, but it works. You never know what will happen next. Lo gak akan pernah tahu apa yang terjadi nanti. Nah kalau udah semua, tinggal berangkat. Nah terus gimana nih tiba-tiba misal ada yang mau nih. Kan gak semua bisa perfect ya ngikutin cara orang traveling. Misal nih Bek, gue pengen naik gunungnya pada saat di situ, jadi on the spot aja gitu, ngide tiba-tiba mau naik gunung. Sah-sah aja.
Tapi lo harus lihat kemampuan lo seperti apa, fisiknya seperti apa. Saran gue, beli paket tour gitu yang udah mengakomodir semua. Atau pilih gunung-gunung yang friendly to get gitu. Jadi kayak di Jepang waktu itu ada Mount Takao yang kita bisa day hike itu kayak cuma 3 jam PP. Lo bisa naik cable car juga balik lagi sesuaikan dengan budget lo, sesuaikan dengan fisik lo. Dan ingat, naik gunung kan bukan cuma naik turun begitu. Gunung itu ada cuaca dinginnya, ada medan yang sulitnya. Tapi saran gua kalau misalkan on the spot terus ya udah yang ada aja alatnya. Jangan mati konyol di negara orang. Hey, nyusahin karena beritanya bisa viral di mana-mana. Think twice, think wisely. Jangan nunjukin ego. Tetap mendaki gunung itu sekali lagi preparationnya bukan cuma sekadar begitu doang. So think wise. Gua nggak bilang nggak boleh, tapi jangan nekat aja. Smart, be smart. So intinya adalah gue mau kasih tahu nih sama teman-teman. Gua yang segitu perfeksionis dan detailnya aja, prepare-nya udah kayak gimana, gue masih bisa ngalamin satu hal yang tidak menyenangkan gitu. Apalagi yang trekking cuman asal-asalan. Apalagi yang preparationnya cuma asal-asalan. Don't get me wrong, jangan juga bilang, ya lo aja lagi sial, no. Jangan bilang, ya gue fine-fine aja tuh dengan persiapan gue begini. Yes, tapi jangan sampai lo ngalamin. So kemarin di Timor Leste ada satu kejadian yang di luar dari ekspektasi gue. Nah, masalah yang gue hadapin itu which is bukan dari gue gitu, dari luar. Dari luar itu bisa bencana, bisa kayak tadi lo ditipu atau apa. Bahkan kita pernah tinggal di Nepal sebulan dan kita nggak punya masalah dengan itu gitu loh, dengan kegiatan yang padat. Tapi kemarin di Timor Leste kita udah melakukan perencanaan yang baik. Billy sudah melakukan research. Walaupun minim ya, ternyata informasi yang kita dapatkan untuk Gunung Ramelau tersebut. Gue di Timor Leste itu meng-hire satu guide dan menyewa satu mobil 4x4 karena ke Gunung Ramelau itu kita harus naik 4-wheel drive car. Pendeknya, setelah mobil mogok, gue mengalami kecelakaan. Mobil gue terguling, terbalik. Gue harus ngalamin satu depresi yang luar biasa saat itu. Karena kenapa? Ternyata mobil gue remnya blong. Gue yang sudah melakukan pengecekan, bahkan gue bertanya kenapa mobilnya diganti segala macam. Kemudian guide-nya menjelaskan dan lain-lain, gue udah preventif, bahkan kita bawa apa segala macam masih bisa terjadi hal seperti itu. Lo kebayang gak gue terjadi kecelakaan itu di ketinggian 2100-2200 mdpl. There's no one out there, itu gak ada yang bantuin. Gue ketakutan, gue cuma nangis, full of depression at that time. Kalau saat itu gue gak punya asuransi, gue gak bikin yang namanya satu resume, data lengkap, ninggalin pesan ke keluarga segala macam, kebayang nggak bakalan kayak gimana? Ya gue yang udah prepare aja, well prepare menurut gue nih, yang gue tahu deh, gue bawel banget dan bacot banget kalau untuk urusan detail perjalanan, itu masih bisa terjadi kecelakaan. Ya shit happens, it could be, dan itu bisa menimpa siapapun. Dan nanti gue akan ceritain cerita lengkapnya di channel YouTube Backpacker. Itu di perjalanan ke timur. Karena jujur sampai saat ini gue masih mengalami trauma yang lumayan berat. Dan gue masih tahu persis ketika gue ceritain itu masih membekas banget di otak gue. So, intinya adalah, conclusionnya seperti ini teman-teman. Lu boleh merencanakan apapun. Lu boleh mau bikin ninu. Tapi lu gak pernah tahu bahaya apa yang dari luar kendali lu, itu datang menghampiri lu. Always remember, ada yang namanya bahaya subjektif, ada yang namanya bahaya objektif. Kita mungkin udah safe, kita tidak menimbulkan bahaya gitu. Permasalahan itu bukan dari kita, tapi tiba-tiba dari luarnya. Kecelakaan, kemudian ada gempa bumi, ada bencana, ada apa, tiba-tiba badai, segala macam. We never know. Yang gue bisa bagikan adalah ketika lo mau merencanakan mendaki gunung di satu negara, just make sure lo preventif, lo prepare apa aja yang tadi gue sebutkan. Kenapa? Balik lagi.
Berangkat, niat kita mau have fun, niat kita mau senang-senang, pulang juga harus seperti itu. Pulang itu harus selamat. Pulang itu harus dalam keadaan gembira karena lo habis healing, habis liburan segala macam. Dan yes, salah satu kuncinya bagaimana perjalanan lo, membuat perjalanan lo menyenangkan adalah well prepare. Preparation yang baik akan menyajikan satu perjalanan yang baik juga. Dan itu kepake banget buat gue. So yes, that's the tips from Ngulik bareng Abex kali ini tentang persiapan bikin planning trip ke luar negeri, apalagi kalau mendaki gunung. Buat yang mau nambahin tipsnya boleh banget nih. Silahkan tulis di kolom komentar biar yang lain nih, yang nonton, yang baca itu bisa bermanfaat juga buat mereka. Oke, kalau gitu sekian ngulek kali ini, ngulik bareng Abex. Senang banget gue bisa bercerita tentang pengalaman gue mendaki gunung di luar negeri, bagaimana persiapannya. Semoga tips yang gue berikan bisa memberikan manfaat dan berguna buat semuanya yang menonton. Nah, sekali lagi buat teman-teman semua nih, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification, dan boleh juga _nih tulis di kolom komentar dan share jika dirasa video ini memberikan manfaat. Jangan lupa juga DM di Instagram @anak_bebek. Kira-kira cerita apa lagi dan tips apa lagi yang mau ditayangkan di YouTube channelnya Backpacker. Oke, kalau gitu sekian ngulek kali ini. Kita bakalan ketemu di ngulek berikutnya. Ciao!